Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi yang sebelumnya tentang prospek keanekaragaman hayati mikroba dari tanah Sumatera. Jadi kalau yang sebelumnya kita sudah membahas tentang tanah Bangka, maka saat ini kita akan membahas tentang prospek keanekaragaman hayati dari tanah hutan harapan Jambi. Jadi ini merupakan salah satu proyek penelitian dari Bu Nisa Rahmania Mubarik ketika saya kerjakan waktu menyelesaikan tesis saya. Jadi ini penelitian tesis saya, di mana proyek ini merupakan kerjasama antara Institut Pertanian Bogor dengan Göttingen University Jerman dalam rangka untuk mempelajari dan mengeksplorasi beberapa kajian uh, diversity di tanah hutan harapan Jambi yang kita tahu di Tanah Hutan Harapan Jambi ini merupakan alih fungsi lahan dari hutan menjadi uh, tanaman kelapa sawit, yaitu pertanian monokultur untuk pengembangan kelapa sawit. Nah, dari sana saya mendapatkan bakteri, satu jenis bakteri Bacillus thuringiensis H1208 yang saya gunakan dalam penelitian saya, yang bakteri ini mampu menghasilkan enzim kitinase dan aktivitas penghambatan jamur patogen hawar daun pada kelapa sawit. Dari sini, dari penelitian ini dilakukan karakterisasi enzim kitinasenya. Kalau yang sebelumnya kita mengisolasi bakteri dari tanah Bangka, lalu didapatkan isolatnya. Nah, kalau di sini saya tidak mengisolasi, tapi yang mengisolasi adalah mahasiswa S1 yang bernama Agustinus Haryanto dan dia Purnamasari. Jadi mereka yang mengisolasi dari tanah ini, dari tanah hutan harapan Jambi, lalu bakteri yang sudah dicek sama mereka, hasil isolasi mereka, saya gunakan untuk penelitian tesis saya. Oke, di sini goals-nya adalah ya bakteri kitinase, dilihat karakterisasi enzim kitinasenya, di parsial untuk dipisahkan, lalu dicek kemampuan dia sebagai biokontrol terhadap jamur patogen hawar daun kelapa sawit, seperti itu. Oke, kita mulai yang pertama. Jadi ketika dalam kajian yang saya kerjakan, jadi ketika saya melakukan penelitian, saya lebih fokus kepada bakteri kitinase ini, Bacillus thuringiensis, dalam enzimnya seperti apa. Karena orang Agustinus Haryanto dan dia itu sudah mengecek bakteri memang menghasilkan kitinase, seperti yang saya lakukan ketika saya S1. Jadi mereka lakukan, lalu saya lanjutkan bagaimana sih bakteri, salah satu jenis bakteri yang didapatkan, itu potensinya seperti apa, karakter enzimnya seperti apa. Nanti saya ujikan juga lagi ke jamur patogen tanamannya. Nah, yang pertama, Bacillus thuringiensis ini dia memiliki kemampuan dalam menghasilkan kitinase. Ya, jadi menghasilkan kitinase, suatu enzim yang mampu menghidrolisis atau mendegradasi kitin yang terdapat pada jamur patogen, dinding jamur patogen. Nah, yang pertama harus dikaji adalah ketika kita ingin karakterisasi enzim, maka kita harus mengetahui bagaimana pola pertumbuhan dari bakteri yang mau kita gunakan, bagaimana pola pertumbuhannya, bagaimana produksinya, seperti itu. Jadi di sini ketika awal step penelitian saya itu adalah saya menentukan kurva pertumbuhannya. Lalu dari kurva pertumbuhannya saya mau ngecek apakah bakteri ini menghasilkan enzim kitinase atau tidak di jam keberapa. Apakah ada korelasi dengan fase pertumbuhannya atau tidak, gitu ya? Karena untuk step selanjutnya, kalau kurva tumbuh dan produktivitas kitinase pada jam keberapa itu kalau belum berhasil ditemukan, maka belum bisa masuk ke step selanjutnya. Jadi di tahapan ini, saya mengkulturkan bakteri saya, bakteri Bacillus thuringiensis ini, lalu dicek kurva tumbuhnya, lalu dicek juga aktivitas enzim kitinasenya, ya, menggunakan Raygon scale dan yang lainnya. Tujuan di sini adalah untuk melihat apakah untuk melihat di jam keberapa enzim bakteri ini menghasilkan enzim kitinase maksimum, ya, maksimum atau optimum. Jadi nanti di saat kita mengetahui sudah di jam keberapa, maka nanti selanjutnya tahapan selanjutnya maka kita akan menginkubasi bakteri kita di jam tersebut. Nah, dari hasil dari yang di belakang saya di layar ini terlihat bahwa bakteri ini memang mengalami fase pertumbuhan atau fase logaritmik sudah dimulai di jam ke-12 sampai puncaknya di jam ke-24. Karena medium yang digunakan di sini adalah medium NB ditambah dengan substrat kitin. Jadi ada kitinnya di sini sebagai makanan dari bakteri untuk memproduksi kitinase.
Lalu saya cek juga di jam-jam awal itu saya cuma mengecek di 6 jam pertama ya, 6 jam, 12 jam, 18 jam, 24. Nah, ketika sudah mulai kedetek di jam ke-30, maka saya akan mengecek aktivitas enzim kinase per 3 jam. Jadi 30, 33, 36 dan seterusnya. Dan saya dapatkan ternyata ketika bakteri saya pertumbuhannya di fase stasioner, nah baru si enzim kitinasenya terproduksi dengan optimum. Jadi didapatkan pada jam ke-60. Jadi saya dapatkan bakteri ini menghasilkan enzim kitinase optimumnya, produksi tertingginya di jam ke-60 dengan aktivitas spesifiknya yaitu 7,90 unit per miligram, artinya per miligram protein. Seperti itu. Jadi ada tabel di sebelah kiri ada log cell-nya, warna merah log cell-nya, warna pink itu adalah aktivitas spesifik kitinase setelah dibagi dengan protein. Seperti itu. Jadi setelah jam-jam selanjutnya, maka saya selalu menginkubasi 60 jam di jam ke-60 untuk aktivitas untuk saya memanen enzim kitinase dari Bacillus thuringiensis H1208. Nah, untuk mendapatkan pola pertumbuhan seperti ini, saya harus mengulang 3 kali karena untuk kita cek aktivitas enzim bisa dimulai dari saya lakukan itu per 12 jam, lalu ternyata gagal, tidak didapatkan pola seperti ini, lalu saya lanjutkan per 6 jam, lalu terakhir adalah 3 jam. Jadi ini menjadi PR yang sangat besar karena untuk mendapatkan pola seperti ini itu cukup rumit, cukup membutuhkan waktu yang lama dan ekstra tenaga. Nah, setelah saya mendapatkan ini, saya baru bisa masuk ke step penelitian selanjutnya. Nah, setelah saya dapatkan di jam ke-60, maka selanjutnya saya lakukan partial purification of kitinase atau pemurnian semi, ya, pemurnian setengah pemurnian, atau disebut juga dengan pengendapan. Nah, di sini pengendapannya itu saya menggunakan amonium sulfat dengan persentase konsentrasinya adalah 0,10%, 0,20%, 20, 30%, 30, 40%, 40, 50%, 50, 60, sampai 60, 70%. Hasil di sini menunjukkan bahwa bakteri ini enzim kitinase yang diproduksi oleh Bacillus thuringiensis H1208 mampu diendapkan di konsentrasi amonium sulfat 20 sampai 30%. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa ada yang merah dan warna-warna pink. Yang warna merah itu merupakan crude extract atau ekstrak kasar atau yang disebut juga dengan supernatan ya kalau seandainya kita bisa lihat. Ya, ada supernatan, lalu ada yang warna pink itu adalah partial purification enzyme. Jadi yang diendapkan dengan amonium sulfat. Jadi kita akan bisa lihat di konsentrasi 20 sampai 30% itu terlihat perbedaan yang signifikan antara aktivitas dari enzim kitinase yang masih supernatan dengan yang sudah diendapkan. Jadi peningkatannya mencapai 2,35 kemurniannya atau meningkat dari aktivitas spesifiknya dari 7,24 menjadi 17,061. Seperti itu. Jadi emang tujuan di sini adalah kita ingin memekatkan enzim kitinase yang dihasilkan oleh bakteri kita dengan menggunakan amonium sulfat. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan optimasi dari kemurnian enzim kita. Nah, untuk mengendapkan itu bisa bermacam-macam. Bisa pakai amonium sulfat atau bisa juga pakai aseton. Nah, selanjutnya dari sini seharusnya dilakukan yang namanya dialisis lalu tahapan kromatografi. Tapi saya di sini menjelaskan saja untuk tahapan pengendapan saja saya sudah mendapatkan kemurnian meningkatkan kemurnian dari enzim kitinase yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis sebesar 2,35 kemurniannya dengan aktivitas spesifik enzim 17 dari 7,24 menjadi 17,061 atau total aktivitas dari unit enzimnya itu adalah 142,6 menjadi 1,44 seperti itu. Nah, di sini bagaimana menghitungnya ya. Jadi kalau seandainya kita ingin mengetahui aktivitas kitinase, maka kita bisa ngeceknya itu dengan menggunakan spektrofotometer. Kita sana ngecek menggunakan Raygun scales, jadi dengan menggunakan kurva standar N-asetilglukosamin. Karena produk rilis dari enzim ini adalah dari kitin, lalu dikeluarkan kitinase. Kitinase itu akan merombak kitin menjadi N-asetilglukosamin. Jadi yang dideteksi adalah N-asetilglukosamin. Berbeda dengan pengujian
enzim lainnya, misalnya amilase atau selulase, ketika direaksikan dengan regen tertentu, semakin pekat enzimnya, kalau pada enzim lain, itu semakin pekat enzimnya, maka semakin tinggi kadar konsentrasi enzimnya. Tetapi prinsip kitinase ini malah terbalik. Jadi kurvanya terbalik, ya, kurvanya terbalik. Kalau semakin tinggi kadar kitinase dalam suatu regen tersebut, dalam satu larutan yang sudah dicampur dengan regen, maka dia itu adalah semakin pudar. Jadi semakin pudar warnanya, maka semakin tinggi aktivitas dari kitinase yang dihasilkan oleh bakteri kita. Seperti itu. Jadi mungkin agak berbeda ya, mungkin prinsipnya dia di sini reduksi bukan oksidasi, seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Setelah kita murnikan, apa yang mau dilakukan? Nah, setelah diendapkan, kita cek juga. Jadi yang ekstra kasar yang supernatan tadi, kita cek juga dengan yang namanya karakteristik enzim itu seperti apa sih gitu ya. Jadi mau kita lihat dengan diberikan pH yang berbeda-beda, suhu yang berbeda-beda, maka kita bisa tahu nih bakteri kita menghasilkan enzim kitinase di kategori yang seperti apa ya, dia mampu hidup mampu aktif di pH yang seperti apa, karena kan nanti mau diaplikasikan. Karena tujuan saya mau diaplikasikan ke pertanian, maka mau dicek itu pH-nya bermacam-macam dari pH 4 hingga pH 10. Terlihat di sini bahwa dari crude enzim yaitu supernatan dan yang sudah diendapkan itu memang optimumnya di pH 7, tapi tidak menutup kemungkinan jika nanti ketika diaplikasikan enzim yang dihasilkan oleh bakteri saya itu di kisaran pH 4 hingga pH 9, karena di pH 4 hingga pH 9 juga masih menunjukkan aktivitas yang cukup baik. Ya, walaupun pH 10 supernatannya sudah menurun, tetapi ketika diendapkan juga dia masih optimum, seperti itu. Bukan optimum, masih ada aktivitas yang baik gitu ya. Lalu ketika divariasikan dari suhu dengan suhu 25 sampai ke suhu 60, dilihat bahwa di sini bahwa supernatannya itu atau crude ekstraknya itu aktif atau optimum aktivitasnya itu di suhu 35. Sedangkan yang sudah diendapkan, kitinase yang sudah diendapkan itu ada di suhu 45 derajat. Jadi sebenarnya rentang suhunya cukup lebar. Jadi bisa sampai 25 sampai 60. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwa di 60 juga aktivitas enzimnya masih bagus gitu ya. Jadi rentang dari bakteri ini dalam menghasilkan kitinase, aktivitasnya itu bisa dari suhu mesofil hingga suhu masuk sudah termofil. Jadi beragam, karena memang bakteri dari tanah yang diambil, jadi mungkin tingkat adaptasi terhadap pH dan suhu lingkungannya itu cukup tinggi. Seperti itu. Ya, lalu setelah kita cek karakterisasi suhunya, maka kita lihat tuh apakah memang bakteri kita atau enzim kita itu stabil tidak di lingkungan dengan suhu atau pH optimumnya. Tadi kan pH optimumnya adalah pH 7 dengan suhu optimumnya adalah suhu 45 dan suhu 35. Nah, kita cek tuh stabilitasnya di suhu tersebut selama 180 menit. Ternyata selama 180 menit ketika dibiarkan saja pada suhu optimum dan pH optimumnya menunjukkan bahwa enzim ini crude kitinase maupun dari partial purification-nya itu stabil hingga 180 menit. Bagaimana bisa dikatakan stabil? Yaitu dengan cara dicek seperti ini dan dilihat apakah aktivitas enzimnya itu hilang tidak 50%-nya. Ternyata kalau dia di sini adalah aktivitasnya kan 0,72 tuh ketika di awal tadi. Nah, ketika diinkubasi hingga mencapai dalam waktu 180 menit, terlihat bahwa tidak hilang aktivitasnya 50%. Jadi kalau 0,72 berarti kan seharusnya 0,35 ya, 0,351 ternyata aktivitas di menit 180 itu cuma turun hanya ke 0,69 unit per mili. Jadi aktivitasnya masih tetap maksimal gitu ya. Jadi di sini bagaimana mendapatkan kurva seperti ini, tetap dicek dengan spektrofotometer menggunakan kurva standar N-asetilglukosamin dan regen-regen yang sudah saya sebutkan di awal. Ini semua dilakukan kalau kita mengerjakan enzim pasti pakai dengan spektrofotometer. Lalu kita masuk ke, nah di sini kan tujuan awalnya bahwa bakteri ini, enzim ini mau diaplikasikan ke jamur patogen gitu ya, ke jamur patogen. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jamur patogen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Curvuralia affinis dan Coledotricum gloeosporoides. Nah, Coledotricum gloeosporoides ini merupakan
dua cendawan atau dua jamur yang menyebabkan hawar daun pada pembibitan kelapa sawit. Jadi kalau pembibitan kelapa sawit itu di bulan-bulan awal akan diserang oleh dua penyakit ini, dua jamur patogen ini. Jadi perlu ditangani dengan baik. Jadi di sini kita bisa melihat efek dari kitinase terhadap jamur patogen. Jadi ada Corvularia affinis, lalu ada Chlorotrichum gloesporioides. Kalian bisa lihat di sini bahwa saya mengujinya itu menjadi kultur sel 60 jam. Jadi kultur sel yang tadi disebutkan bahwa dia optimum produksi kitinasenya di 60 jam. Jadi ketika saya menguji, ada saya inkubasi tuh bakteri saya selama 60 jam, saya ambil selnya, lalu saya ambil supernatannya di jam ke-60 dan saya murnikan. Gitu ya, saya murnikan. Nah, di situ diuji, di yang warna kuning itu adalah kultur sel aktivitasnya, lalu yang warna biru adalah ekstrak kasar atau supernatan, sedangkan yang warna merah itu adalah enzim yang sudah diendapkan. Terlihat di sini bahwa aktivitas dari kultur sel 60 jam tidak terlalu bagus dalam menghambat pertumbuhan Corvularia affinis yang paling atas, ya, paling atas. Corvularia affinis. Di sini hanya terlihat bahwa kemampuan optimumnya dari si kultur sel itu adalah 23,3% di hari ke-9, sedangkan crude ekstraknya itu dia terbaiknya itu ada di hari ketiga 29,98%, lalu semakin menurun seiring dengan masa pengamatan, masa inkubasi penghambatan jamur patogennya. Akan tetapi di enzim yang sudah diendapkan memiliki kemampuan aktivitas yang cukup baik, yaitu di atas 30%, mencapai 39,89%. Begitupun dengan Chlorotrichum gloesporioides, bahwa memang aktivitas dari enzim yang sudah diendapkan aktivitasnya jadi lebih baik dalam menghambat jamur patogen, ya, diikuti dengan supernatannya baru kultur sel. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa memang aktivitas kitinase si Bacillus thuringiensis saha 1208 memang lebih baik menghambat Chlorotrichum gloesporioides dibandingkan Corvularia affinis. Nanti kan saya akan tunjukkan gambarnya setelah saat ini. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa aktivitas dari si Bacillus thuringiensis saha 1208, ya, aktivitas enzimnya. Jadi yang bagian atas yang warna hitam itulah jamur Corvularia affinis, yang bawah itu yang putih adalah Chlorotrichum gloesporioides. Yang bagian yang atas kalian bisa lihat yang A itu adalah kultur sel bakteri yang 60 jam, yang B itu adalah supernatannya, yang C-nya itu adalah enzim kitinase yang sudah diendapkan. Sedangkan D itu cuma dikasih air doang. Jadi untuk penghambatannya itu bisa dilihat seperti apa? Bisa dilihat dari cekungan hambatan dari si jamurnya. Jadi semakin menjauh bakteri dari sumur, dari tempat yang dimasukkan dengan enzim atau sel bakteri atau supernatan, maka semakin bagus. Kan bisa lihat perbedaan antara A, B, C, dan D. E, F, G, H pada Chlorotrichum gloesporioides. Jadi terlihat di sana ya, yang dikasih air misalnya di D dan H itu memang tidak ada penghambatan, jamur tumbuh dengan baik begitu saja. Tetapi dengan ketika kalian bisa lihat di bagian yang C dan G itu terlihat adalah enzim yang dikasih dengan enzim yang sudah diendapkan. Terlihat jelas bahwa jamurnya itu menjauh karena adanya aktivitas degradasi kitin dari penyusun jamur patogen ini oleh si kitinase yang sudah diendapkan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semakin murni enzim yang diujikan terhadap jamur patogen, maka semakin besar nilai penghambatannya. Gitu. Apakah efektif jika diendapkan atau lebih efektif ketika dikasih dengan bakterinya saja, itu perlu dikaji lebih lanjut karena kestabilannya di lingkungan dan daya tahan si bakteri, daya tahan enzim ini ketika ada aksi dari jamur ini dalam menghasilkan sesuatu senyawa yang bisa mendegrade aktivitas dari si enzim tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya, itu kan diuji secara in vitro dalam kemampuan enzim kitinase ini dalam menghambat jamur patogen. Selanjutnya, dilakukan uji in vivo test menggunakan metode detached leaf assay. Detached leaf assay itu adalah metode modifikasi yang digunakan untuk menggantikan in vivo secara langsung pada tanaman. Karena kasusnya waktu itu pada saat S2 saya ingin melakukan pengujian langsung pada tanaman kelapa sawit masa pembibitan. Akan tetapi waktu itu proyeknya itu ada kendala sehingga saya harus memutar otak untuk tetap menguji kemampuan enzim dan bakteri saya terhadap kelapa sawit, tetapi dengan metode yang cukup proper untuk merepresentasikan bahwa itu memang uji in vivo.
Jadi saya berdiskusi, berkonsultasi dengan ahli penyakit tanaman, Dr. Suryo dari fitopatologi. Lalu saya berdiskusi, ternyata ada satu metode yang bisa menggantikan tanaman langsung, yaitu detach leaf assay. Memang jarang digunakan, tetapi itu bisa representatif. Jadi di sana saya menggunakan daun yang dipotong persegi-persegi, daun kelapa sawitnya, lalu diujikan dengan beberapa treatment yang yang sudah saya lakukan, yaitu di sini saya menggunakan crude ekstraknya, yaitu supernatan, dan saya menggunakan kultur selnya. Jadi yang nomor di grafik ya, di grafik itu nomor satu dan nomor 2 itu adalah penghambatan atau biokontrol efikasi dan disease incident terhadap Curvularia affinis yang diberikan dengan kultur sel dan supernatan. Dan nomor 3 dan 4 yaitu terhadap Clototrichum gorosporoides, dan yang kelima itu adalah kontrol. Biokontrol efikasi itu adalah kemampuan dari enzim saya dalam mengontrol jamur patogen atau serangannya. Sedangkan yang ditunjukkan dengan grafik yang warna merah. Sedangkan disease incident yang ditunjukkan dengan grafik warna biru itu merupakan bagaimana tingkat serangan dari si cendawan patogen ketika diberikan. Nah, di sini bisa kalian lihat ketika yang diberikan dengan supernatan dan kultur sel itu menunjukkan disease incident atau yang warna biru itu lebih rendah. Dan sedangkan biokontrol efikasi itu lebih tinggi. Artinya kemampuan si enzim tersebut dan supernatan, baik dalam bentuk supernatan maupun kultur sel, itu mampu menghambat jamur patogen di daun kelapa sawit. Dibandingkan dengan nomor 5 dan 6, yaitu kontrol yang hanya diberikan air. Artinya jamur dan kelapa sawit doang dan cuma dikasih air. Artinya disease incident serangannya itu cukup besar gitu ya, mencapai 100%. Dan tidak ada pengontrolan di sana gitu ya. Kenapa? Di sini kalian bisa lihat bahwa kenapa saya hanya menggunakan kultur sel dan crude extract. Ternyata ketika diujikan dengan enzim yang sudah diendapkan itu bermasalah pada daunnya karena ada garam-garam mineral yang cukup tinggi di sana, yaitu amonium sulfat. Jadi hanya saya gunakan di kultur sel dan supernatannya saja. Di sini bisa dilihat bahwa dari effectiveness antagonis Bacillus thuringiensis. Jadi yang A, B itu merupakan penghambatan, jadi daun kelapa sawit yang sudah diberikan dengan jamur patogen, A dan B itu dengan jamur Curvularia affinis, lalu direndam juga dengan kultur sel bakteri, dan yang B-nya itu adalah dikasih supernatan. D dan E itu adalah daun kelapa sawit yang diberikan dengan kultur sel, lalu supernatan, lalu juga dengan jamur Clototrichum goloisporeides. Yang C adalah kontrol, yang cuma dikasih air dan jamur dengan jamur Curvularia affinis, sedangkan yang F itu daun kelapa sawit yang dikasih air saja dan jamur Clototrichum goloisporeides. Kalian bisa lihat di sini ya, yang C itu warna daunnya hitam semua karena memang tidak ada pengontrolan dari si enzim-enzim yang sudah digunakan. Beda dengan A dan B, itu terlihat jelas ya bahwa A yang dikasih kultur sel ada hijau-hijaunya masih ada, hitamnya cuma di pinggir doang. Sedangkan yang B juga seperti itu, juga lebih besar warna hijau-hijaunya, artinya lebih efektif dibandingkan yang A. Begitupun dengan D dan E. Seperti itu. Jadi ini pengujian detach leaf assay. Modifikasi ya, jadi dimodifikasi seperti itu. Lalu kita lanjut dengan tanah itera, tapi di tanah itera nanti kita akan bahas di minggu depannya lagi ya, untuk di next video. Jadi sampai di sini. Jadi kalau untuk yang tanah bangka itu didapatkan isolat bakteri yang cukup banyak dalam menghambat beberapa jamur patogen, yaitu Clototrichum Ganoderma boninens dan Fusarium ascisporum. Sedangkan yang tadi harapan Jambi itu adalah bakteri jenis Bacillus thuringiensis H1208 menghasilkan kitinase, lalu dikarakterisasi enzimnya, lalu dicek apakah dia mampu menghambat jamur patogen, yaitu di sini menggunakan jamur Curvularia affinis dan Clototrichum goloisporeides yang diujikan pada tanaman kelapa sawit, atau di sini dengan menggunakan modifikasi metode detach leaf assay. Dan ternyata bakteri tanah ini mampu menghambat pertumbuhan kedua jamur ini dengan harapan pemanfaatan bakteri dan enzim dari bakteri ini yang berasal dari tanah bisa diaplikasikan kembali ke perkebunan kelapa sawit di sana. Jadi menjadi tanaman kelapa sawit yang dapat dikontrol dengan menggunakan organisme-organisme yang ramah lingkungan. Oke, cukup sekian untuk topik yang kedua, lanjutan dari prospek keanekaragaman hayati mikroba dari tanah hutan harapan Jambi. Sampai ketemu di part ketiga dari
topik ini. Terima kasih.